Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum kedua geomorfologi dasar, yaitu peta rupa bumi, lereng, dan juga sungai. Peta rupa bumi Indonesia atau biasa disebut dengan RBI adalah peta topografi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum karena dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada pada permukaan bumi dengan tetap mempertimbangkan skala yang tentunya sangat terbatas. Jadi, peta RBI dapat digunakan untuk macam-macam tujuan, salah satunya yaitu untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan sebagai dasar base map dalam pembuatan peta tematik seperti peta penggunaan lahan, peta jaringan jalan, peta jaringan sungai, dan sebagainya. Unsur-unsur kenampakan rupa bumi dikelompokkan menjadi 7 tema, yaitu tema 1 merupakan penutup lahan, yaitu area tutupan lahan seperti hutan, sawah, dan juga pemukiman. Kemudian tema 2 merupakan hidrografi, meliputi unsur perairan seperti sungai dan juga danau. Tema 3 merupakan hiposografi, yaitu mengenai data ketinggian, contohnya adalah titik tinggi dan juga kontur. Tema 4 merupakan bangunan, seperti rumah, gedung, dan lain sebagainya. Tema 5 merupakan transportasi dan utilitas, yaitu seperti jaringan jalan, kereta api, jembatan, jaringan telepon, dan sebagainya. Tema 6 merupakan batas administrasi, contohnya adalah batas provinsi, batas kabupaten, batas kecamatan, maupun desa. Tema 7 merupakan toponimi, yaitu nama-nama geografi seperti nama selat, nama pulau, dan juga nama gunung. Pengertian kontur. Garis kontur merupakan garis pada peta yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama terhadap bidang referensi. Adapun beberapa ciri-ciri dari garis kontur, yaitu 1 merupakan kurva tertutup dan tidak saling berpotongan. Yang kedua bersifat horizontal. Yang ketiga, yaitu semakin rapat konturnya maka menunjukkan lerengnya semakin curam. Dan sebaliknya apabila konturnya semakin renggang atau jaraknya semakin jauh, maka menunjukkan lerengnya semakin landai. Yang keempat, selalu membelok pada lembah dan mengikuti lereng dari lembah ke arah hulu. Pengertian lereng. Lereng adalah permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Dilihat dari proses terbentuknya, lereng dibedakan menjadi 2, yaitu alami dan juga buatan. Contoh dari lereng alami adalah lereng bukit dan juga tebing sungai. Contoh dari lereng buatan yang proses terbentuknya dipengaruhi oleh aktivitas manusia, contohnya adalah galian atau timbunan yang untuk membuat tanggul dan juga bendungan, serta kanal sungai. Klasifikasi lereng. Klasifikasi lereng menurut Wentworth menggunakan satuan persen dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas 1, kurang dari 8%, maka kemiringan tersebut diklasifikasikan ke dalam datar. Kemudian kelas 2, 8-15% tingkat kemiringannya, maka klasifikasi lereng menurut Wentworth adalah landai. Kelas 3, lebih dari 15-25%, menandakan agak curam. Kelas 4, lebih dari 25% sampai 45%, maka klasifikasi lerengnya adalah curam. Dan yang terakhir kelas 5, lebih dari 45%, maka klasifikasi lerengnya adalah sangat curam. Klasifikasi lereng menurut Van Zuidam menggunakan satuan derajat dengan pembagian kelas yang lebih banyak, yaitu menjadi 7 kelas. Kelas pertama dengan tingkat kemiringan 0 derajat sampai 2 derajat, maka klasifikasi lerengnya adalah datar. Kelas 2 dengan kemiringan lereng 2 derajat sampai 4 derajat, klasifikasi lereng sedikit miring. Kelas 3, 4 derajat sampai 8 derajat, maka klasifikasi lerengnya adalah miring. Kelas 4, 8 sampai 16 derajat, klasifikasi lerengnya adalah agak curam. Kelas 5, dengan tingkat kemiringan 16 sampai 35 derajat, maka klasifikasi lerengnya adalah curam. Kelas 6, 35 sampai 55
derajat, maka klasifikasi lerengnya sangat curam. Dan terakhir kelas 7 dengan tingkat kemiringan lebih dari 55 derajat, maka klasifikasi lerengnya adalah curam ekstrim. Setelah video ini akan ada video tutorial pembuatan profil lereng. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bagaimana cara mencari profil lereng. Nah, baik, di sini saya udah ada contoh profil lereng, yaitu saya ambil dari profil lereng daerah Git-Git. Nanti, adik-adik disuruh mencari kontur berdasarkan tempat di peta bebas di daerah mana aja dengan skala 1:25.000 dan dibuat secara manual di kertas HVS. Dengan syarat garis konturnya itu minimal ya. Minimal itu 5 garis kontur nih. Seperti ini ya. Garis kontur yang pertama ini ada 1000, garis kontur kedua ini ada 950 dan garis kontur ketiga di sini ada 900, yang keempat ada 850 dan yang kelima ada 800. Adik-adik boleh mencari lebih dari itu, nggak apa-apa. Terus syarat keduanya itu dari garis yang kita tarik ini, nanti masing-masing jarak konturnya itu ada yang renggang dan ada yang sempit gitu ya. Nah, nanti terserah adik-adik mau ngambil garis konturnya di tempat dimana aja, lalu juga narik garisnya itu juga terserah, yang penting ada renggang dan sempitnya ya. Nah, lanjut ke perhitungannya. Nanti adik-adik disuruh mencari membuat grafik ini di milimeter block ya. Nah, grafik ini, cara mencari yang ini itu adalah garis kontur yang tadi. Nih, 1000, 950, 900, 850, dan 800 nih. Nah, kalau yang di bawahnya ini itu dalam perhitungan sudut lereng delta dan B, perlu diamati pula bahwa di setiap jarak kotak-kotak yang kecil-kecil di bawah ini itu berjarak 10 kotak kan. Satu kotak ini dari sini ke sini itu 10 kotak, dan satu kotak itu memiliki jarak 25. Nah, maka dari itu jarak dari satu ke sini itu 10 kotak. Nah, makanya di sini dibuatnya 250. Lanjut juga di sini 500, lanjut 750 dan seterusnya. Nah, selanjutnya nanti juga adik bakal disuruh mencari vertical exaggeration-nya nih, vertical exaggeration-nya. Dengan cara VA sama dengan SH yaitu skala horizontal per SP yaitu skala vertikal. Nah, mencari SH itu adalah penyebut skala. Nah, skalanya kan tadi 25.000. Itu dalam satuan cm. Nah, itu diubah menjadi meter. Jadi dapatnya 250. Nah, di sini 250. Nah, vertical exaggeration-nya itu kan 5. Loh, kenapa bisa dapat 5, Kak? Nah, jadi 5 itu karena pada peta ini tuh diperbesar 5 kali. Jadi, vertical exaggeration-nya itu 5 per SV, per skala vertikal. Nah, dapatlah 50 skala vertikalnya. Nih, skala vertikal itu ini ya, jarak dari kontur 1 ke kontur 2. Nah, jarak kontur 1 ke kontur 2 itu adalah 50. Oke, lanjut. Fungsi dari adik menarik garis ini itu nanti dari sini perhitungannya dari 1000 ya. Nah, 1000 ini kalian buatnya titiknya di sini, tumpuannya sebagai tumpuan. Nah, lanjut nanti menggunakan penggaris, adik ukur menggunakan penggaris dari ujung sini ke sini itu berapa milimeter. Nah, kalau di contoh saya, ini dari garis 1 ke garis 2 itu dapatnya 5 mm. Nah, jadi kita buat di sini dari 950
ke samping sini itu 5 kotak, karena 1 mm itu 1 kotak gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dititikkan, terus ditarik garis titik ke sini ya. Lanjut, dari garis 2 ke garis 3, itu saya dapat 5 lagi. Jadi, dari sini ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus dibuat garis titik-titik lagi. Lanjut lagi, dari garis 4 dari garis 3 ke 4, itu saya dapat 3 mm. Nah, lanjut hitungnya 1, 2, 3. Terus dari garis titik-titik, lanjut dari garis kontur yang ke 4 ke 4, dari garis kontur 4 ke 5, itu saya dapatnya 10 mm. Jadi, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus dibikin garis titik-titik. Nah, kalian tuh bebas ya. Tadi kan udah dibilang kalau mau narik garisnya itu bebas di mana aja, mau di sini, mau di sini, di sini. Yang penting ada renggang dan ada yang sempitnya gitu. Nah, lanjut. Bagaimana sih penentuan delta dan betanya? Nah, dalam penentuan delta itu dengan cara garis yang berubah secara mendadak atau lengkungan pertama yang tercipta. Kemudian untuk betanya itu lengkungan kedua. Jadi itu adanya perbedaan tinggi secara mendadak dan profil lerengnya itu membentuk sebuah lengkungan dan didapatkanlah lerengnya. Nah, jadi di sini saya dapatnya tuh di sini nih. Kalau alpanya kan yang tadinya lurus tiba-tiba nganjlok gitu ya. Nah, terus ini saya dapat alpanya. Nah, kalau yang betanya ini kan juga nih lengkungan kedua kan tadi. Jadi lengkungan kedua ini saya dapat betanya, berarti dari sini ke sini. Kalau yang alpanya dari sini ke sini. Nah, lanjut ke perhitungannya. Nih, di sini dirumuskan ada tan alpha sama dengan beda tinggi per jarak datar sama dengan nih beda tingginya. Cara mendapatkan beda tinggi yaitu dari yang segitiga ini, beda tinggi itu adalah ini, dari 1000 ke 850. Berarti 1000 dikurang 850. Jarak datarnya ini. Nih, dari 850 ke 250 ini. Tapi ngitungnya dari 0 ya. Dari 0 di bawah ini. Kan tadi udah dibilang satu kotaknya itu berisi 25. Nih, berarti dari sini ke sini itu ada 13 kotak. Nah, berarti 13 dikali 25 hasilnya 325. Dapatlah 150 per 325. Tan alpanya dapat 0,46. Nah, ini diubah ke arctan. Kalian boleh ubah ini dengan kalkulator atau Google, pokoknya terserah. Nah, terdapat 24,7. Maksudnya arctan 0,46 itu dapat 24,7 derajat. Jangan lupa ya pakai derajat. Nah, sama dengan tan betanya juga kayak gitu. Beda tinggi per jarak datar. Beda tingginya dari sini ke sini yaitu 850 dikurang 800. Jarak datarnya dari sini ke sini itu ada 10 kotak, berarti 10 dikali 25 dapatnya 250. Ya, 850 dikurang 800 yaitu 50 per 250 dapat 0,2. Tan betanya 0,2. Diubah lagi ke arctan. Arctannya yaitu 11,30 derajat. Maaf, saya lupa buat derajat di sini ya, ada derajat. Nah, setelah itu dapatlah kan arctannya. Nah, kalian bisa ini
kalian klasifikasikan dalam tabel Van Zuidam ya. Setelah itu kalian klasifikasikan lereng ini menurut Van Zuidam, tabel Van Zuidam ya. Nah, terus dapatlah nih. Jadi termasuk dalam klasifikasi lereng curam. Dan yang ini jadi termasuk dalam klasifikasi lereng agak curam. Nah, baiklah yang terakhir ini untuk bagian kesimpulan nanti ditaruh di analisis ya. Nah, isinya kayak mengapa lereng ini curam, mengapa lereng ini agak curam. Terus kalau ada yang dapat curang ekstrim, mengapa lerengnya curam ekstrim dan lainnya. Nanti itu taruh di analisis. Terus juga faktor apa aja sih yang mempengaruhi ini lerengnya kenapa bisa curam, kenapa bisa agak curam, itu faktornya apa aja, dan jelaskan juga keadaan lereng tersebut. Nah, itu bisa ditaruh di analisis ya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.